بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sifat dari sifatnya orang-orang yang beriman adalah al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah ibadah hati yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara rukun ibadah. Demikian pula dari syarat iman. Ketahuilah pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, takut kepada Allah merupakan cabang dari tauhidullah. Sifatnya orang-orang yang bertakwa dan bukti keimanan dia kepada Allah tabaraka wa taala azza wa jalla. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Fa wallahi inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya dialah para ulama. Para ulama ataukah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, tentang agamanya, tentang kitabnya, tentang sunnah Rasulnya, maka dialah orang yang paling sempurna rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bagus ketakwaan dan ketaatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya, demikian pula disebutkan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa, demikian pula peringatan dan ancaman agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala takut dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan, tentang peringatan-peringatan agar hati-hati mereka tergetar dan takut dengan khabar dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peringatan yang lebih besar, yang lebih dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan peringatan Allah Tabaraka wa taala terhadap siksa dan adab neraka Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sekian banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan neraka Allah Tabaraka wa taala. Wa andartukum naran talazza, dan aku peringatkan kalian dengan neraka Allah yang menyala-nyala. Innaha la'ihdal qubar nadhirun lil bashar. Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah ancaman yang besar sebagai bentuk peringatan bagi manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk senantiasa diberikan al-khaufu minallah, rasa takut ini, agar digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka tatkala malapetaka itu datang, yakni kiamat kubra, hari kiamat, lalu kemudian pada hari itu manusia mengingat-ingat amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan, lalu kemudian ditampakkan di hadapan mereka bagi orang-orang yang melihatnya. Maka barang siapa yang melampaui batas, barang siapa yang mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirahnya, maka neraka jahim itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita mendengar apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau peringatkan kepada para sahabatnya, kepada karib kerabat terdekatnya. Demikian pula apa yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa yang dirasakan oleh para salaf tentang keadaan, tentang rasa takutnya terhadap adab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu riwayat dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub yaqulu andartukumun nar hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami hada hatta waqa'at khamisatun kanat ala atikihi inda rijlaihi. Kata beliau rahimahullah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau mengatakan, andartukumun nar, takutlah kalian kepada api neraka, takutlah kalian kepada api neraka. Sekiranya saja ada seseorang yang berada di pasar, maka niscaya ia akan mendengar suara tempat aku berada ini. Lalu kemudian jatuhlah apa yang beliau kenakan berupa selendang kain di atas bahu beliau, jatuh di samping kaki beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa kerasnya beliau mengingatkan tentang adab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah wa andir ashiratakal aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Kata beliau radhiyallahu anhu, tatkala turun ayat ini, yaitu ayat wa andir ashiratakal aqrabin, maka peringatkanlah kepada karib kerabat terdekatmu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil beliau, mengundang kaumnya dari kaum Quraisy. Lalu kemudian kaum Quraisy pun berdiri berkumpul di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau pun menyebutkan tentang perkara yang umum,
menyebutkan yang umum lalu kemudian yang khusus. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'bulluha bibalaliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk menghalangi kalian dari adab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalian memiliki ikatan kekerabatan yang aku masih mampu untuk mengikatnya, masih mampu untuk menyambungnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا ما رأيت يا رسول الله رأيت الجنة والنار. Kata Anas bin Malik menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, seandainya saja kalian melihat apa yang aku lihat, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu kemudian para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, aku telah melihat surga dan neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula lah yang terjadi dari kalangan para sahabat. Hati mereka tergetar, mereka khawatir jatuh di dalam adab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah para sahabat. Di antara mereka ada yang telah dijanjikan jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan, "Lau nada munadin minas sama' ayyuhan nas innakum dakhilunal jannah kullukum illa rajulan la khiftu an akuna anahu." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sekiranya saja ada seorang yang menyeru dari langit, ada yang menyeru dari langit, lalu kemudian dia pun menyatakan, wahai sekalian umat manusia, kalian semua masuk ke dalam jannah seluruhnya kecuali hanya satu orang. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku khawatir satu orang yang dimaksud itu adalah diriku. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan rasa takutnya para sahabat, demikian pula para salaf ketika diperdengarkan tentang ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, ketika diperingatkan tentang adab yang dahsyat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menangis di dalam sakitnya, lalu kemudian beliau dikatakan, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi walakinni abki ala bu'di safari wa qillati zadi wa anni asbahtu fi su'udi mahbid ala jannatin wa narin wala adri ayyuhuma yukhadu bi. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak menangis karena perkara dunia kalian, bukan disebabkan karena perkara dunia kalian,
Akan tetapi aku menangis karena telah jauh perjalananku. Namun betapa sedikitnya bekalku, dan kelak aku akan berhenti dan akan berakhir di surga ataukah di neraka, dan aku tidak mengetahui mana di antara keduanya yang akan diberikan kepadaku. Demikian pula ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, hal ini pula terjadi pada sahabat atau pada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, wa ma yubkika ya Aba Sa'id, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Sa'id? Qala akhafu an yatrahani Allahu ghadan fin nari wala yubali. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan aku ke dalam neraka besok, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikanku. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, hendaknya kita mengambil hikmah sebagaimana pelajaran yang diambil oleh para sahabat. Demikian pula para salaf ketika diingatkan tentang api dunia yang panasnya tidak sebanding dengan api jahannam, yang panasnya tidak sebanding dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, inna narad dunya tudzakiru binaril akhirah, sesungguhnya api dunia itu akan mengingatkan engkau dengan api akhirat, dengan api neraka. Demikian halnya ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang keadaan atau kisah dinyalakannya sebuah api kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian pada malam tersebut Umar ibn Khattab mendekat kepada api itu dan menjulurkan kedua tangannya di atas api itu. Lantas beliau pun mengatakan, ya ibn Al-Khattab, hal laka min hadas sabar, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau mampu bersabar di atas api ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak pelajaran hikmah yang bisa dipetik bagi setiap hamba-hamba yang diberikan taufik dan hidayah agar mereka bisa membangkitkan rasa takut itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat sekalipun bergetar jiwa-jiwa mereka ketika diingatkan dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dan bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Qala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Beliau alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Aku tidak pernah lagi melihat malaikat Mikail tertawa." Lalu kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun mengatakan, malaikat Mikail tidak pernah lagi tertawa sejak diciptakannya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, menjadi sebuah kewajiban agar kita senantiasa berupaya untuk membangkitkan rasa takut ini di dalam hati-hati kita. Jangan sampai kosong dari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala mengingatkan, aslun kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah, wa kullu qalbin laysa fihi khawfun minallahi fahuwa qalbun kharib. Pokok kebaikan di dunia dan di akhirah adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap hati, setiap jiwa yang kosong, yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hati yang rusak. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan, demikian pula penjagaan dan perlindungan agar dibebaskan dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan syurga dan neraka dan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib untuk beriman dengannya. Beriman kepada syurga dan neraka adalah prinsip dari akidah ahlu sunnah. Dengan seseorang mengingat, melihat dan mendengar peringatan Allah subhanahu wa ta'ala tentang pensifatan dan penggambaran neraka Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan ia akan mampu menghadirkan rasa takut itu
kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dan disifatkan neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan banyak di dalam ayatnya, demikian pula di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat neraka Jahannam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, bahwasannya pada hari kiamat nanti akan didatangkan neraka Jahannam yang memiliki 70.000 tali kekang, 70.000 tali kendali, yang masing-masing tali kendali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Demikian pula disifatkan tentang dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasannya kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat keras, suara gemuruh yang sangat dahsyat. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tadruna ma hada?" Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian para sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala hada hajarun rumya bihi fin nari fahuwa yahwi fin nari al-ana hatta intaha ila qa'riha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batu. Hada hajarun, itu adalah batu rumya bihi 70 kharifan, yang telah dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Lalu kemudian batu itu pun telah sampai ke dasarnya sebagaimana yang telah kalian dengar. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pensifatan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya neraka telah diciptakan dalam keadaan berlapis-lapis, dan neraka Allah Subhanahu wa taala diciptakan yang memiliki 7 pintu yang telah disiapkan bagi golongan-golongan tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian pula neraka Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan yang akan dipenuhi oleh manusia, demikian pula bangsa jin, dan dijaga oleh para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suara neraka Jahannam, suara neraka Allah Subhanahu wa taala begitu mengerikan. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka itu pun mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Demikian pula neraka memiliki kobaran api yang sangat besar. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Bahwasannya neraka Allah Subhanahu wa taala melontarkan bunga api yang sangat besar, setinggi dan sebesar istana, seakan-akan iring-iringan unta yang berwarna kuning. Demikian pula ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, disifatkan tentang panasnya api Allah, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Bahwasannya api kalian ini, api yang dinyalakan oleh Bani Adam, ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahannam. Maka ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang tersiksa di dalamnya? Bagaimana dengan orang-orang yang diadab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Siksaan yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penghuni neraka, akan melelehkan otaknya, akan mendidihkan otaknya. Disebutkan dalam satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah rajulun mutana'ilun bina'laini minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adab penduduk neraka yang paling ringan yang akan dirasakan oleh mereka pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang menggunakan 2 sendal, 2 terompah yang terbuat dari api neraka, sehingga melelehlah, mendidihlah otaknya disebabkan karena keduanya. Lantas bagaimana dengan siksaan yang lainnya? Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasannya orang ini merasa azab yang dia terima adalah siksaan yang paling berat. Tidak ada lagi siksaan yang lebih berat dibandingkan dengan dirinya.
padahal siksaannya adalah yang paling ringan dibandingkan dengan mereka. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, mereka penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala akan diberikan makanan dan minuman, dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan dan minuman, namun bukan makanan dan minuman yang menggemukkan, bukan makanan minuman yang bisa menghilangkan lapar, demikian pula menghilangkan rasa haus dahaganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali pohon yang berduri, yang tidak akan menggemukkan dan tidak akan menghilangkan rasa laparnya. Innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna minhal butun, la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wahai sekalian orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kelak kalian akan makan dari pohon zakum dan itu akan memenuhi perut-perut kalian. Kalian akan minum dari air yang sangat mendidih seperti minumnya unta yang sangat kehausan. Hada nuzuluhum yaumaddin, maka itu adalah hidangan pada hari pembalasan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanan berupa pohon zakum yang tumbuh dari dasar neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mayangnya, yang kelopaknya seperti kepala-kepala syaitan. Lalu kemudian disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fid darid dunya la afsadat min ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seandainya saja satu tetes zakum menetes pada dunia, maka niscaya akan menghancurkan penduduk dunia, kehidupan penduduk dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai makanan? La haula wala quwwata illa billah. Mereka penduduk neraka pun akan digunakan, akan dipakaikan pakaian dari api neraka yang akan menghanguskan kulitnya dan menghancurkan tubuhnya. Setiap hancur kulitnya, maka dikembalikan seperti semula, demikian terus keadaan mereka. La haula wala quwwata illa billah, nas'alullah salama minha. Maka ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan melihat apa yang terjadi dari penghuni neraka. Mereka menangis-nangis, mereka meraung dengan teriakan-teriakan yang keras. Maka apakah ini tidak cukup menjadikan hati-hati ini bergetar untuk takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Kita memohon ampunan dan perlindungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dari siksa dan adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan tidak terlihat oleh mata-mata mereka, maka niscaya mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan mendapatkan 2 syurga dari Allah tabaraka wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tara a'yunuhum an-nar yaumal qiyamah, 'ainun bakat min khasyatillah, wa 'ainun harasat fi sabilillah, wa 'ainun ghaddat an maharimillah." Ada 3 mata yang tidak akan melihat api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian mata yang tunduk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahibbah azani wa azakumullah, kita yang berada di bulan Ramadan mengharapkan ampunan, demikian pula pembebasan terhadap api neraka. Maka ini di antara sebab seseorang dibebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Umam al-Bahili radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna lillahi indallahi fitr utaqa
Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, yaitu mereka yang berbuka puasa. Demikian pula di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, yaitu mereka yang senantiasa beramal dengan amalan saleh di waktu siang, demikian pula malamnya, yakni di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan ampunan dan rasa takut yang akan melindungi diri-diri kita di adab yang kita berlindung darinya, yaitu adabun nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'u mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana itiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhawatina wa abna'ana wa banatina wa ahlina wa man lahu alaina minal muslimina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.